Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tridara Herani dari kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan manusia purba Homo saliensis. Mari dengarkan ya teman-teman. Pengenalan manusia purba Homo saliensis. Homo saliensis adalah salah satu manusia purba yang termasuk dalam genus Homo dan spesies dari Homo erectus yang hidup pada zaman Paleotikum sekitar 150.000 hingga 550 tahun yang lalu. Dan fosil Homo saliensis ditemukan pada lapisan geologi yang berasal dari periode Pleistosen atas atau Pleistosen akhir. Tahun ditemukan fosil manusia purba Homo saliensis adalah pada tahun 1931 sampai 1933 oleh seorang ahli paleontologi Belanda bernama Gustav Henrik Raupi von Koenigswald, Oppernoth dan Terhar di situs Ngandong atau Blora, Sangiran dan Kecamatan Sambung Macan atau Sragen, Pulau Jawa, Indonesia. Homo saliensis juga memiliki ciri fisik. Yang pertama, ada tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Yang kedua, memiliki tulang rahang dan gigi yang lebih besar dan kuat. Yang ketiga, memiliki cara berjalan yang lebih tegak dan stabil. Yang keempat, bentuk muka tidak menonjol ke depan, benjolan pada kening agak terputus di tengah di atas hidung. Yang kelima, volume otak sekisar 1013 sampai 1251 cc. Selanjutnya ada pola kehidupannya. Manusia purba Homo saliensis hidup dalam kelompok kecil di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Mereka hidup dengan mengandalkan buruan besar serta mengumpulkan sumber daya alam sebagai sumber makanan mereka. Homo saliensis selalu berpindah musim untuk mengikuti sumber daya alam yang berubah dengan perkemahan sementara menggunakan alat-alat batu sederhana, dan komunikasi di antara Homo saliensis diyakini telah ada, meskipun dalam bentuk yang primitif dan tidak terdokumentasi dengan baik dalam catatan arkeologi. Ini merupakan pola kehidupan mereka yang berkemah di pinggiran sungai untuk mencari sumber makanan. Selanjutnya ada peninggalan kebudayaan. Yang pertama ada perkakas batu, seperti kapak genggam. Kapak genggam berfungsi sebagai menumbuk biji-bijian, membuat serat-serat dari pepohonan, membunuh binatang buruan, dan sebagai senjata menyerang lawannya. Selanjutnya ada kapak perimbas, yaitu berfungsi sebagai memotong kayu, menusuk dan menguliti binatang buruan, memecah tulang, dan menggali tanah untuk mencari ubi-ubian. Dan yang terakhir ada tombak bergerigi yang berfungsi untuk menangkap ikan. Yang kedua ada peninggalan api seperti sisa-sisa api, abu, dan arang. Yang ketiga ada seni dan simbolik seperti gambaran binatang atau tanda-tanda simbolik di beberapa situs gua. Yang terakhir ada kepunahan Homo saliensis. Punahnya Homo saliensis merupakan topik yang masih menjadi subjek penelitian dan debat di kalangan ilmuwan. Tetapi ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap punahnya Homo saliensis. Yang pertama ada penyebaran penyakit secara berkala. Penyakit atau epidemi tertentu yang menyerang Homo saliensis tanpa memiliki kekebalan atau penanganan yang cukup dapat menyebabkan kematian massal dan kemunduran populasi. Yang kedua, ada kemampuan sosial yang tergolong rendah. Karena manusia purba yang memiliki kemampuan sosial yang rendah kurang efektif dalam berkolaborasi dalam kelompok untuk mencari makanan dan dapat menghambat pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar anggota kelompok, kurang memiliki jaringan sosial yang kuat, dan juga dapat membatasi kemampuan Homo saliensis untuk bersaing dengan kelompok manusia purba lainnya, serta kurang memiliki kemampuan sosial yang lebih lambat dalam mengembangkan atau mengadopsi praktik budaya baru yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah. Dan yang ketiga, ada badai meteor yang jatuh ke bumi. Faktor ini dapat membuat punahnya manusia purba Homo saliensis karena perubahan iklim yang drastis, kehancuran habitatnya, kehilangan sumber daya, serta perubahan ekosistem yang membuat kepunahan pada Homo saliensis. Sudah semua penjelasan yang saya jabarkan. Dengan demikian saya ingin mengakhiri video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi. Tapi sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, aku punya satu pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya teman-teman. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Video pembelajaran saya tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih.
Nah, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.